Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10-1, apa kabar nih kalian semua hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Ada Ata, ada Nisa, ada Fitra. Terima kasih sudah on cam. Yang lainnya, Nisrina, Fadila. Ibu ingin melihat wajahnya nih hari ini gimana? Sudah siap belajar kah hari ini? Ya, baru bertemu Ibu lagi ya di minggu pertama di bulan November. Terakhir kita bertemu di bulan Oktober ya. Ada yang masih ingat kalian sewaktu di bulan Oktober lalu, di minggu lalu, terakhir kalian belajar tentang apa? Perbedaan kata sama kalimat. Perbedaan kata dengan kalimat di materi teks Observasi. Teks observasi, oke. Ada kendalakah ketika kalian mempelajari teks observasi? Teks observasi itu apa ya? Masih ingat? Kita review sedikit ya. Ibu ingin dengar dari Dimas nih, Dimas. Dimas, yang kamu pahami tentang teks observasi itu apa sih? Halo, Dimas. Halo, Dimas. Dimas masih di mute tuh itunya, ininya, audionya. Belum terdengar. Oh iya, oke. Gimana? Boleh, Dimas jawabnya di chat room ya. Ya, baik. Gimana, Dimas? Ya, sambil Dimas mengetik, Ibu ingin dengar suara Sarah. Kalau menurut Sarah gimana tuh? Teks observasi kemarin belajar tentang apa? Yang kamu pahami? Sebentar, Ibu. Ya, baik. Ya, gimana Sarah? Bentar, Bu. Ada kendala? Iya, ini dari tadi kameranya. Udah terdengar kok, udah terlihat kamera kamu. Wajahmu sudah terlihat. Oke, yang kamu pahami tentang teks observasi yang lalu? Atau mungkin yang lain ya? Fitra gimana Fitra? Kalau menurut aku, Ibu, laporan hasil observasi itu laporan yang berisi tentang hasil pengamatan atau informasi-informasi yang kita habis melakukan penelitian seperti itu, Bu. Iya, betul ya. Jadi di minggu lalu, di sebulan yang lalu ya, tepatnya kita banyak membahas tentang teks laporan observasi atau LHO biasanya kita sebut ya. Tadi seperti yang sudah diungkapkan oleh Fitra, LHO itu sebuah laporan atau tulisan hasil kalian melakukan sebuah observasi atau pengamatan. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru sebetulnya. Kita akan belajar tentang teks anekdot. Ada yang pernah dengar istilah anekdot? Di antara kalian ada yang pernah dengar teks anekdot? Halo? Di antara kalian coba, Ibu ingin tahu, Ratu. Ratu pernah dengar istilah anekdot belum? Sudah pernah dengar istilah anekdot? Belum, Bu. Belum. Kalau kalian pernah mendengarkan sebuah kritikan, atau kalian nonton sebuah tayangan, lalu kalian mengkritisi sebuah tayangan itu, pernah tidak? Pernah. Pernah. Oke. Nah, kita akan membahas tentang teks anekdot, tapi sebelum kita bahas tentang teks anekdot, Ibu akan sajikan sebuah video. Mudah-mudahan ini koneksinya bagus ya, sehingga videonya bisa Ibu mau share screen dulu ya. Sebentar, gimana ya?
Sudah muncul di kalian? Ada suaranya nggak? Belum, Bu, belum ada suaranya. Belum ada suara ya? Mungkin masih loading ya. Cuma ini kalian tahu tampilan apa ini yang seperti ini? Tampilan pernah nonton kan mungkin ya? Kalian ini sedang hits kan di kalangan anak-anak muda ya. Ini tampilan apa nih yang seperti ini? Bolen karting Dan upcoming. Ada suara. Dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Irian kita sudah tidak kebagian emas. Ya. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Dayung Indonesia sih nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kemudian karate ya, karate. Kayaknya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate, ya, karate mengumpulkan emas terbanyak juga ya. Karena apa? Negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Ya, akhirnya kita menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Bisbet timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia, semua ilmu, kebanyakan ilmu, kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan, sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia, hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Oh, Bapak dipanggil KPK? Aduh. Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Maaf, Pak. Bapak ini kan belum dipanggil. Dipanggil yang Maha Kuasa, goblok. Katanya Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi. Oh, tentu tidak. Bapak korupsi. Oh, tidak. Ya, Ibu potong ya, karena nanti terlalu lama kalau di fullkan videonya. Tapi itu Ibu berikan sebuah gambaran. Tadi acara apa? Kalian pasti suka nonton kan? Stand up comedy, Bu. Stand up comedy. Isinya tuh tentang apa stand up comedy? Ada yang mau berpendapat?
Boleh Ibu dengar suaranya dari Nisrina? Sambil Ibu ingin lihat wajahnya Nisrina gimana nih? Halo, Nisrina? Halo? Atau siapa ya? Alia di sini yang Ibu lihat. Alia, pendapatmu tentang tadi stand up comedy gimana? Boleh kamu komentari isinya? Ngebahas tentang orang yang korupsi gitu. Oke. Lalu isinya bagaimana tuh menurut Alia? Tadi temanya menurut kamu tentang korupsi. Kayak nyindir orang-orang yang suka korupsi gitu. Berisi sindiran gitu ya dari Iya, stand up sindiran. comedy. Kemudian Meidina, Ibu ingin dengar pendapatnya Meidina. Dari stand up comedy yang kamu tonton tadi, kamu punya pendapat apa? Selain tadi temanya yang udah diungkapkan oleh Alia bahwa temanya tentang korupsi, kemudian di situ ada sindiran, apalagi Meidina bisa nggak berpendapat tentang yang sudah ditonton tadi, video yang sudah ditonton? Ada kritikan gitu, Bu. Ada kritikan, ada sindiran. Tapi kenapa tadi orang-orang tuh pada ketawa terus tepuk tangan? Kenapa ya? Karena ada lawakan, Bu. Ada lawakan. Oke, terima kasih Adit. Jadi kalau dari situ kalian bisa membuat sebuah kesimpulan. Kira-kira apa ya teks anekdot itu? Apa hubungannya? Ibu tadi berbicara bahwa hal yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang teks anekdot. Kemudian Ibu sajikan sebuah stand up. Kira-kira ada kaitannya tidak menurut kalian? Ada, Bu. Ada. Atta mau berpendapat gimana? Iya, kaitannya dengan teks anekdot itu sama-sama berisi tentang sindiran atau kritikan untuk seseorang, tapi dikemas dalam suatu hal yang lucu gitu. Oke. Jadi ada dua unsur, ada unsur lucunya dan ada unsur kritikannya gitu ya dari sebuah stand up comedy. Nah, apakah stand up comedy bisa dikategorikan sebuah contoh dari teks anekdot menurut kalian? Ibu ingin dengar suaranya Alfi. Gimana Alfi? Halo Alfi. Alfi. Atau Fadila. Gimana Fadila? Halo Fadila. Iya, Bu. Nah, oke. Menurut Fadila, apakah stand up itu masuk kategori contoh teks anekdot enggak? Menurut kamu? Kayaknya iya. Kayaknya masuk gitu ya. Oke. Kalian sudah coba baca-baca buku BSE-nya di bab kedua tentang teks anekdot? Ada yang sudah pernah baca? Belum? Belum baca ya? Oke. Atau ada yang pernah membaca sebuah atau mendengar cerita anekdot lainnya? Tadi kan Ibu menyajikan sebuah tayangan ya, tayangan stand up comedy atau kalau di Indonesia kan stand up comedy itu lawakan yang disajikan secara tunggal ya, lawakan tunggal gitu, stand up comedy gitu. Kalian punya cerita tentang anekdot yang pernah kalian temukan? Kalau tidak, Ibu mau cerita gini. Mau dengar cerita Ibu? Mudah-mudahan kalian belum dengar ya ceritanya ya. Gini, ceritanya ada sebuah pameran otak. Ada sebuah pameran otak yang diselenggarakan secara internasional. Di pameran otak itu dipamerkan semua otak manusia, fosilnya ya, fosil otak manusia dari zamannya Einstein sampai zaman sekarang, manusia yang zaman terbaru lah gitu lah. Nah, semua otak orang-orang yang ada di dunia itu dipamerkan. Tadi otaknya Einstein ya, otaknya orang Amerika, orang Jepang, orang Indonesia pun ada. Nah, di pameran otak itu semua otak yang ada di situ dilelang. Tahu kan kalian lelang?
ketika dilelang itu pasti ditawarkan harga yang tertinggi gitu kan. Buat yang bisa menawar dengan harga tertinggi, dia akan mendapatkan produknya gitu ya, atau barangnya gitu. Nah, ada hal yang sangat mencengangkan di pameran otak itu, di pelelangan otak itu, harga otaknya Einstein itu dihargai yang termurah gitu. Kalian tahu kenapa penyebabnya dihargai paling murah di situ? Karena ketika dilihat sel-sel otaknya itu sudah banyak sekali yang rusak. Dan secara kita juga terkaget-kaget ketika ada satu di pelelangan itu satu otak yang dihargai paling mahal, dan di situ otaknya orang Indonesia. Kalian tahu kenapa dihargai paling mahal kira-kira? Ada yang bisa menebak? Ada yang bisa menebak kenapa harga otak orang Indonesia itu dihargai paling murah? Tadi harga otaknya Einstein itu dihargai paling murah, mohon maaf ya. Paling murah itu karena banyak sekali sel-selnya yang sudah rusak. Dan otaknya orang Indonesia dihargai kenapa paling mahal? Karena masih ori semuanya. Nah, ini contoh sebuah anekdot. Bagaimana perasaan kalian ketika mendengar cerita ini? Apakah ini ceritanya lucu? Menurut kalian? Halo, menurut kalian gimana? Lucu tidak ceritanya? Menurut siapa ya ini? Widya. Widya, gimana Widya? Menurut kalian ceritanya lucu nggak yang tadi? Sedikit lucu, Ibu. Sedikit lucu, tapi ada apanya lagi? Sedikit lucu berarti ada yang banyaknya. Banyaknya apa? Banyaknya apa? Banyaknya nyindir, Ibu. Ada unsur sindirannya gitu. Nah, kita akan coba lihat ya. Kita akan coba melihat atau membandingkan antara video yang tadi Ibu sajikan dengan cerita yang tadi barusan Ibu sampaikan. Menurut kalian, kira-kira dari contoh yang sudah Ibu berikan ya, baik video ataupun cerita yang Ibu sampaikan barusan, kalian bisa tidak mengidentifikasi atau mengenali ciri-ciri teks anekdot itu kira-kira apa ya gitu? Menurut kalian? Ada yang mau menyampaikan? Coba Ibu ingin dengar suara Priska. Halo Priska. Iya, Bu. Oke, Priska, gimana menurut kamu nih? Dari kedua contoh yang sudah Ibu sajikan, baik video maupun tadi cerita yang Ibu sampaikan, menurut kamu kira-kira kamu bisa mengenali nggak ciri-ciri teks anekdot itu apa ya kira-kira ya? Teks yang berupa sindiran gitu, Bu. Teks yang berupa sindiran. Oke, catat ya. 1, teks yang berupa sindiran. Kemudian ada ciri lainnya, Rio. Halo, Rio. Rio. Halo. Halo, Bu. Ya, menurut Rio gimana tuh? Jadi teks anekdot itu apa cirinya? Tadi menurut temanmu bahwa cirinya itu ada unsur sindirannya. Menurut Rio gimana? Bersifat humor atau lelucon. Bersifat humor atau lelucon. Tapi Ya, Bu. apakah semua cerita humor itu bisa dikategorikan anekdot menurut kalian? Coba Salma. Halo Salma. Halo, Ibu. Ya, gimana Salma? Menurutmu, apakah semua cerita lucu itu bisa dikategorikan sebagai teks anekdot? Menurut kamu gimana pendapatmu? Nggak bisa, karena tiap orang nanggepinnya kayak beda-beda gitu. Ada yang nanggepinnya ini lucu, ada yang nanggepin serius, yang kayak gitu. Oh iya, tergantung ceritanya. Kalau ceritanya yang memang lucu, kalian kan suka nonton acara lawakan ya? Beda nggak nih acara lawakan gitu ya dengan acara yang
tadi Ibu tampilkan videonya misalnya di stand up comedy. Ada perbedaan nggak nih dengan acara lawak biasa? Misalnya kalian nonton lawakan Sule gitu ya. Nah, itu ada perbedaan nggak menurut kalian kira-kira? Jadi acara lawak, tampilan lawak biasa dengan stand up comedy yang tadi Ibu sajikan, ada perbedaan nggak menurut kalian? Menurut Adit gimana, Adit? Ada perbedaannya mungkin dari adanya kritik mungkin, Bu. Tapi Nah, sama-sama lucu. Ya, jadi berarti belum tentu semua cerita lucu atau cerita lawak gitu ya, cerita humor gitu dikategorikan anekdot ya, karena tadi tidak ada unsur sindirannya. Oke, nah begitu. Berarti kita mulai bisa mengenali bahwa ciri-ciri sebuah teks anekdot itu Rizka, halo Rizka. Iya, Bu. Nah, oke, berarti menurut Rizka ciri-ciri teks anekdot itu apa aja? Ciri-cirinya ada unsur leluconnya, terus bersifat menyindir, ada sindirannya, terus ada kritikannya, terus udah mungkin begitu ya, Bu? Iya, oke. Terima kasih. Jadi kalian sudah bisa mengenali ya bahwa ciri dari sebuah teks anekdot itu adalah teks yang berisi cerita lucu, tapi ada unsur sindiran atau kritikannya gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan oleh kalian? Ada yang kebingungan dengan mengidentifikasi sebuah teks anekdot? Ada yang kebingungan tidak? Bisa dipahami ya menurut kalian ya? Bisa. Ibu ingin tahu kalau kalian itu masih on nih. Coba berikan reaction kepada Ibu kalau kalian paham. Kalian berikan jempolnya. Kalian berikan jempolnya nih. Oke, jempol atau di reactionnya ada. Oke, siap. Terima kasih Karisa. Berarti kamu paham ya tentang ciri-ciri dari sebuah teks anekdot ya. Oke, baik. Karena Oke, terima kasih. Sudah banyak yang jempol, berarti sudah banyak yang paham nih tentang teks anekdot ini ya. Oke, kita akan sama-sama membaca buku ya, buku BSE. Kalian coba lihat di buku BSE-nya. Ini sambil akan Ibu tampilkan nih buku BSE-nya. Sebentar. Ibu akan tampilkan sebuah BSE. Kita akan mencermati bagaimana cara untuk mengenali dan melihat secara detail struktur yang ada dalam sebuah teks anekdot gitu ya. Di sini mana ya? Ada di bab 2. Sebentar nih, masih loading kalau di Ibu nih. Kalian sudah bisa menemukan? Masih terkendala nih Ibu untuk menampilkannya ya. Oke, ada di ini Ibu buka buku yang fisiknya aja ya. Ada di bab 2 halaman 28. Nah, di situ kalian bisa melihat ada contoh-contoh sebuah teks anekdot dalam bentuk ada yang komik ya, ada yang berupa teks. Nah, kita akan mencermati dari strukturnya. Strukturnya itu ada di halaman 31. Nah, ada di halaman 31, di situ bisa dilihat. Ada 3 hal nih berkaitan dengan struktur dari teks anekdot. Kalian bisa tampilkan di situ. Kalian bisa tampilkan. Kalian bisa lihat.
Ada yang sudah bisa menemukan di situ ada 3 hal nih, ada 3 struktur. Struktur apa saja yang bisa kalian temukan di situ? Orientasi, Bu. Oke, orientasi, kemudian apa lagi? Komplikasi, evaluasi. Komplikasi dan evaluasi. Oke, siapa yang mau menjelaskan tentang orientasi? Saya Boleh, silahkan. orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan, Pengenalan, oke. atau Putus-putus ya? Penggambaran terkait dengan apa, kapan, di mana. Halo, Nadia? Terputus-putus ya? Masih putus-putus kah? Orientasi tadi berisi pengenalan. Kemudian setelah orientasi, siapa lagi yang mau menjelaskan? Sarah mau menjelaskan? Setelah orientasi ada apa lagi? Ada komplikasi. Tadi itu Ibu dengar ya? Ibu bantu nih, Ibu insya Allah bisa nih menampilkan. Nah, oke, nah ini. Tadi ada 3 hal dalam struktur teks anekdot ya. Pertama ada orientasi. Sudah tampil ya di kalian ya? Di orientasi ini adalah isinya tadi yang disebutkan oleh Nadia, bahwa dalam orientasi ini adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi, karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran masalah yang dihadapi oleh tokoh. Nah gitu ya, ini orientasi. Berarti awal, prolog. Ketika tadi mungkin ketika Ibu bercerita, orientasinya ada di mana nih? Tentang apa tadi yang Ibu cerita tentang pelelangan otak? Orientasinya ada di mana? Ada di awal, Bu. Di awal. Misalnya Ibu bercerita tadi, ada sebuah pameran otak yang diselenggarakan secara internasional, bla 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 bla. Nah itu ya di awal. Nah itu adalah contoh dari orientasi. Atau di video stand up tadi, nah, tentang ucapan selamat dulu untuk yang SEA Games. Karena bisa mengumpulkan emas ya, gitu kan awal ya, gitu prolog dulu gitu. Kemudian ada bagian kedua nih. Bagian kedua di sini apa nih? Adalah komplikasi. Komplikasi di sini kita bisa lihat, kita bisa baca bahwa komplikasi itu adalah bagian penulis menyampaikan atau yang bukan hanya penulis ya, karena teks itu tidak hanya cuma tertulis, tapi teks itu bisa lisan, seperti video atau yang tadi Ibu ceritakan itu contoh teks lisan. Yang disampaikan merupakan puncak dari cerita yang mengundang tawa, sekaligus mengundang kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga dengan krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan, yang menggelitik, yang mengundang unsur tawa, dan tanggapan atau respon atau krisis yang dinyatakan sebelum sebagai reaksi dari audiensnya yang ada di situ gitu kan. Tadi reaksinya apa ketika stand up komedi, ketika siapa si komikanya itu menyampaikan, wah langsung tepuk tangan gitu ya, ada yang tertawa. Nah itu adalah reaksinya, dan itu merupakan inti dari sebuah teks anekdot yang di situ ada unsur lucu sekaligus ada unsur sindirannya atau kritikannya ya. Nah, itu adalah ada dalam sebuah komplikasi dalam strukturnya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini berisi komentar terhadap isi atau peran dari fenomena yang diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun, bagian ini bersifat pilihan. Bisa ada, bisa juga tidak. Ada kan sebuah cerita yang tidak ada endingnya misalnya gitu ya, misalnya cerita anekdot tidak ada endingnya, ya itu berarti tidak ada evaluasinya atau tidak ada kodanya. Koda itu apa? Akhir, ending ya, ending sebuah cerita gitu, seperti itu. Nah ini adalah
ketiga struktur yang ada dalam sebuah teks apa? Anekdot ya. Nah, dalam sebuah teks anekdot ini ada 3 hal. Kalau 3 hal ini tidak ada, gitu ya, kecuali yang opsional. Opsional itu bagian ketiga. Tapi kalau yang lengkap itu harus ada semua unsurnya, gitu. Seperti ini. Bisa dipahami untuk struktur teksnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Baik, kalau bisa dipahami, kalian sudah pernah main Kahoot ya? Ini Ibu akan coba tampilkan Kahoot. Kalian siapkan, kalau yang pakai laptop kayaknya bisa pakai HP-nya untuk main Kahoot. Tapi kalau yang pakai ini bisa double nggak ya? Yang pakai laptop bisa double, yang pakai HP maksudnya bisa Zoom sama ini nggak ya? Kita coba aja dulu ya. Ibu akan share Kahoot-nya. Sebentar. Kan waktu minggu lalu Ibu hanya penugasan ya Kahoot-nya. Kalau sekarang kita live nih, kita coba Kahoot-nya bareng-bareng. Sebentar, masih nunggu koneksi. Banyak yang dibuka nih. Agak lola sebentar ya. Sebentar ya, kita tunggu dulu hasil latih kata. Oke. Kalian bisa cari di Google untuk play Kahoot-nya ya. Aduh, agak kendala nih kayaknya. Kahoot-nya lama loadingnya.
Nah, ini udah masuk tapi masih loading. Ini koneksinya agak terganggu, bentar ya. Begini aja lah, karena agak sulit ya untuk koneksi di. Oh, tapi ini udah bisa bukan? Ya, daripada kalian nunggu lama ya udah gini aja. Kita akan menganalisis, tadinya mau ada beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan di Kahoot, tapi karena kendala koneksinya belum bisa play nih Kahoot-nya. Jadi kita akan cermati di buku BSE-nya. Kan tadi kalian sudah mempelajari, lupa ini belum Ibu tampil. Nah, ini kalian kan tadi sudah mempelajari ketiga struktur ya. Ketiga struktur dari teks observasi nih. Nah, kemudian kita akan melihat contoh. Nah, contoh sebuah teks observasi. Ibu beri waktu kalian membaca nih judulnya Perundungan Tanda Sayang. Nah, kalian baca 1 menit. Nah, nanti kalian akan menganalisis apakah ada unsur-unsur atau ciri-ciri teks observasi dan strukturnya ada tidak di sini. Silakan dibaca dulu. Atau boleh dibacakan dikerjakan oleh Jerry. Halo Jerry. Halo Jerry. Oke. Jerry. Atau Rizka. Rizka, halo Rizka. Nah, Rizka. Iya, Bu. Oke, Rizka bisa baca ini? Bisa, Bu. Oke, silakan dibaca dulu Rizka. Rizka sama satu lagi ya, di sini ada Ani, Rizka sebagai Ani, lalu satu lagi siapa ya? Karin, halo Karin. Ya, Bu. Nah, Karin sebagai Maria ya. Perundungan tanda sayang. Pada jam istirahat, 2 siswi SMA sedang asik mengobrol di kantin. Mar, aku itu paling malas kalau ada acara keluarga. Loh, bukannya senang dapat ketemu banyak saudara. Lagi pula kan banyak makanan. Ih, makanan terus. Aku itu malas ketemu mereka. Kok bisa? Iya, soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudara. Terus bibi-bibi atau om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa dibanding-bandingkan dan dikomentari? Itu artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Sayang apanya? Kalau sayang itu didukung, bukan dijatuhin. Benar juga sih. Ya udah nanti kamu jangan main ke rumahku lagi ya. Loh, kenapa? Soalnya ibuku suka banding-bandingin aku sama kamu, sebel tahu. Iya. Oke. Nah, kira-kira masuk kategori anekdot tidak cerita ini? Menurut tadi Karin dengan tadi itu
Karin dengan Rizka. Nah, Karin dengan Rizka, menurutmu ini masuk kategori anekdot nggak? Halo Karin sama Rizka, bagus banget ya cara bacanya. Keren, keren. Gimana nih Karin sama Rizka? Halo? Halo Karin, Rizka? Masuk, Bu. Oh Masuk. iya, masuk. Teks anekdot. Kenapa alasannya? Ibu ingin tahu, mengapa alasannya masuk kategori anekdot? Alasannya karena di sini terdapat sebuah kritikan antara si Ani sama Maria. Mungkin Kritikannya apa? kritikannya yang di bagian, bentar Bu. Yang di bagian membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan. Kalimatnya yang mana kalimatnya menurut Rizka atau Karin? Kalimat yang mana? Coba redaksinya. Yang mana nih kalimatnya? Sok aja dibaca. Boleh. Kritikannya yang membanding-bandingkan. Terus ada unsur lucunya tidak? Atau teman yang lain? Ata gimana Ata? Ata mau berkomentar? Ada Bu unsur lucunya itu pas Ani bilang dia suka dibanding-bandingin kayak barang dagangan. Terus pas di akhir juga, soalnya pas Maria bilang soalnya ibuku suka banding-bandingin aku sama kamu, katanya sebel tahu gitu. Iya, oke. Itu unsur lucunya sekaligus ada unsur sindirannya ya? Di situ ya? Iya Bu. Oke. Terus kalau dikategorikan, kalau kita analisis strukturnya, di mana orientasinya, mana komplikasi, mana evaluasi? Orientasinya ada di awal yang pada saat jam istirahat, dua siswa SMA sedang asyik ngobrol di kantin. Terus kalau komplikasinya ada di bagian Ani yang tadi itu, yang dia bilang dibanding-bandingkan dengan barang dagangan. Terus kalau evaluasinya yang di akhir itu tadi. Yang di akhir evaluasinya. Oke, itu menurut Ata nih. Ada pendapat lain, teman yang lain? Ibu ingin dengar dari Nisha. Halo Nisha. Nah, sama nggak pendapatnya dengan Ata? Atau ada perbedaan mungkin untuk strukturnya? Mana yang orientasi, komplikasi, dan evaluasi? Sama Ibu. Sama. Ya. Setuju. Yang samanya apanya? Yang benar. Orientasinya yang pada saat jam istirahat, lalu yang komplikasinya yang soalnya pada yang Ani soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkan, Ya. dan yang evaluasinya ada yang di terakhir. Soalnya ibuku suka banding-bandingkan aku sama kamu. Oke. Berarti dari sini kalian semua apakah sudah bisa memahami untuk menganalisis sebuah teks anekdot, menganalisis cirinya, gitu ya, mengenali atau mengidentifikasi ciri-cirinya, kemudian menganalisis unsurnya. Kalian sudah bisa, sudah mengenali ya, sudah mengidentifikasi, sudah bisa. Kalau yang bisa berikan reaction-nya, kalau memang kalian sudah bisa memahami, berikan jempolnya, biar ibu tahu sudah berapa banyak nih yang sudah memahami teks anekdot ini. Oke, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana lagi yang sudah? Oke, siap. Terima kasih. Berarti kalian sudah bisa memahami ya. Oke. Terakhir, karena kita waktu sudah tinggal sekitar 10-12 menit lagi ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa. Ibu akan share. Nah, untuk Kahoot ya mudah-mudahan bisa nih. Yo, bismillah, bismillah. Nah. Oke, nih. Kita siap main Kahoot-nya nih.
Kalian sudah bisa, ya, sebenarnya masih loading untuk. Nah, ini sudah ada PIN-nya. Silakan kalian masukkan PIN-nya. Ketika kalian di Google cari Kahoot, play, nah, langsung diminta PIN, masukkan PIN-nya. Lalu nanti diminta nickname-nya, nama kalian. Nama kalian nanti dimasukkan. Ini masih nunggu player. Nunggu kalian masuk. Coba, mudah-mudahan bisa nih. Nisrina sudah masuk. Oke. Ya, Maidina. Oke. Nadia, Fitra. Oke, sudah lumayan. Ayo, Ibu tunggu lagi yang lain. Oke. Karin sudah masuk. Oke. Yuk, yang lain masih ada yang mau masuk lagi? Sebelum Ibu mulai? Ibu mulai 1 menit lagi ya. Oke. Ya, sudah ada 14 orang. Ayo yang lainnya. Sedangkan tadi Ibu lihat sudah ada 20 orang lebih ya. Oke, sip. Ada lagi yang mau masuk? Ibu akan mulai nih, soalnya kalau sudah mulai nanti nggak bisa masuk yang lain. Oke, kita mulai ya. Ya, bismillah. Kita mulai, start. Ya, 2, 3, mulai. Ya, pertanyaannya ada di layar, kalian jawabnya dari HP kalian ya. Iya. Oh, ada 3 jawaban yang benar ya di sini ya. Ya, oke, jadi mengandung unsur lucu, mengandung kritikan, dan mengandung sindiran. Itu adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Oh, ini yang tertinggi nilainya nih. Skor tertinggi adalah Salma. Berikutnya. Nah, ini pertanyaan kedua. Iya, jawabannya salah ya. Karena tadi bahwa anekdot itu ada unsur sindiran dan kritikan, tidak semata-mata unsur humor saja ya. Oke, kita lihat skor tertinggi diraih oleh siapa? Wes, Atta menyusul. Oke, berikutnya pertanyaan ketiga. Ya, struktur teks anekdot.
Iya. 16 orang jawab betul dan 1 orang jawab salah. Kita lihat skor tertinggi dicapai oleh siapa? Wah, masih bertahan nih Atta. Oke, berikutnya. Pertanyaan keempat. Ya, tadi ini udah dibahas nih materinya. Oh, masih ada yang jawab. Salah ya? 3 orang jawab salah. Ya, masih Atta. Di bawahnya Adit, kemudian Nisrina. Pertanyaan terakhir nih. Jawabannya betul semua. Keren, keren, keren. Oke, dan pemenangnya adalah Nisrina ada di posisi ketiga. Adit kedua. Ya, yang pertama adalah apa? Oke. Iya, itu untuk kuis hari ini ya. Alhamdulillah bisa juga muncul. Selamat buat Atta, Nisrina, dan Adit. Jadi mudah-mudahan kalian dari pertemuan hari ini kalian bisa memahami mulai dari siapa yang mau menyimpulkan ya hari ini ya. Ibu ingin dengar suara Arif. Arif, halo Arif. Halo Bu, halo. Oke, Arif bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Membahas apa aja? Yang kamu pahami apa saja, Arif? Dari pertama mengulang tentang teks observasi, terus lanjut ke tentang teks anekdot atau anekdot. Ya. Tentang teks anekdot yang kamu pahami gimana, Arif? Arif, Ibu boleh lihat wajahmu? Ada kendala nggak di kameranya? Enggak, Bu. Oke, sip. Kan ganteng ya. Cuma tinggal nanti disisir ya rambutnya ya. Oh iya, Bu. Oke, gimana Rif? Kamu memahami teks anekdot ini dari pembelajaran hari ini kamu bisa memahami nggak? Mulai dari tadi Bisa, video Bu. gini. Pembelajarannya bisa kamu pahami atau sulit? Ada yang sulit Bisa, Bu. dipahami? Bisa. Mudah dipahami. Bisa dipahami. Menurut kamu gimana nih teks anekdot ini? Bisa kamu membuat kesimpulan, Rif? Teks anekdot dari yang saya pelajari berisi tentang kritikan dan disajikan secara lawakan atau ngelucu, Bu. Oke. Terus mengenai strukturnya gimana, Rif? Strukturnya ada 3, Bu. Ya. Orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Ya, isinya apa aja tuh? Isi apanya, Bu? Isi dari komplikasi apa? Isi dari orientasi, dari evaluasi. Orientasi adalah bagian yang menjelaskan tentang situasi atau suasananya, Bu. Oke. Terus komplikasi berisi masalah atau puncak cerita. Jadi puncak lawakannya, Bu, di komplikasi. Ya, terus? Terus evaluasi berisi pesan atau fenomena dari yang diceritakan. Iya, oke. Tapi bersifat opsional. Oke, ya, oke. Terima kasih Arif. Arif bisa memahami ya untuk materi hari ini ya. Kalau yang lain gimana nih untuk materi hari ini? Apakah kalian bisa
memahami semuanya? Berikan jempolnya kalau kalian bisa paham tentang materi hari ini. Oke. Lalu apakah pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian? Kalau menyenangkan, kalian berikan reaction-nya, berikan lope. Berikan hatinya untuk Ibu. Oke, terima kasih. Nah, oke. Ternyata dari hari ini kita sudah 2 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya lagi nanti kita lanjut di Google Classroom dan WhatsApp Group ya. Jadi untuk Zoom-nya Ibu cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum Ibu tutup, apakah kalian ada pertanyaan seputar materi yang sudah kita bahas tadi? Tidak ada? Tidak ada pertanyaannya? Oke, terima kasih. Baiklah kalian semua, sebelum ditutup pertemuan hari ini, buka dulu kameranya. Semua Ibu akan foto ya untuk dokumentasi pembelajaran kita hari ini. Oke, berikan senyuman terbaiknya ya. Oke, di on cam dulu semuanya. Kan Ibu dokumentasikan untuk foto kegiatan kita hari ini. Karin, Fadila, Malva, silahkan on cam dulu karena mau difoto. Belum Ibu tutup. Oke, siap ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 halaman lagi. Ya, Maidina, Sawa, ayo buka kameranya. 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih ya semuanya kalian hari ini yang sudah belajar bersama. Hari ini mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang dipelajari hari ini. Kita akan lanjutkan di Google Classroom ya untuk penugasan lebih lanjutnya. Terima kasih buat kalian semua. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap jaga prokesnya ya, biar kita insya Allah bisa bertemu lagi minggu depan PTM ya. Nah, dengan kelompok berapa ya minggu depan insya Allah kita ketemu ya. Itu dulu dari Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Masih ada waktu, Bu. Ada Bu, ada. Bu, itu udah keluar ya, Bu? Iya. Kami. Oh iya, Bu Kenny udah keluar. Ada Ibu Kepala sebetulnya mah, tapi Bu Kepala juga udah keluar ya? Oh iya Bu, udah keluar. Hati Ata keluar dulu. Masih ada. Ya, Ata ada orangnya atau gimana nih, Bu? Sebentar. Oh, udah. Oh, ya udah. Oh, Bu Kenny kemana tadinya mau? Diundang dulu aja ya Bu ya. Supaya bareng-bareng lah ininya ngobrolnya. Bu Indi hari ini ada lagi sudah ini? Hari ini nanti Bu jam 8.30. Lumayan lah. Ini sekolah ya? Jum sekolah? Iya, jam sekolah. Jadi bebas waktunya. Udah bagus, Bu. Luar biasa, hebat. Ibu, iya, cuma memang kalau online itu mengandalkan jaringan ya Bu ya. Jadi ya, tapi jaringannya Bu tadi? Ya lumayan ya. Tadi agak kendala loading. Kalau itu Kahoot tuh memang agak ini Bu, loadingnya lama kalau koneksi nggak bagus. Tadi berdoa nggak Bu? Di awal, awal ya. Sebelum. Supaya bareng sama Bu Kenny. Oh, udah kemana lagi Bu Kenny? Masalah, Bunda katanya masuk dulu ke ini Bu Happy. Ada yang mau dibahas katanya. Oh, ke yang Bunda udah masuk lagi. Oh ya udah tuh nanti disampaikan ke. Oh iya. Ya udah. Oh iya. Lagi ya? Iya Bu, ada ini lagi katanya Bu Puji supervisi lagi lanjut.
Oh ya. Lanjut. Ini Bu, ini sedikit aja ya. Udah bagus, pada prinsip udah bagus. Mungkin harus dipelajari mah ini Bu, memantulkan pernyataan anak. Oh iya, iya. Dalam BK itu kan kalau Ibu kan dari BK ya. Nah, BK itu kan sering masuk konseling ya. Jadi memantulkan seperti gini. Tadi kan kayaknya iya nih gitu ya. Tadi ada anak yang mengatakan yang dimaksud. Jadi dikembali lagi kalimat iyahnya kan itu masih membingungkan. Jadi Ibu dikejar aja kalimat kayaknya jelas gitu ya. Kalau yang dimaksud iya itu apa gitu. Jadi jadi setiap anak mengungkapkan ini dikejar gitu Bu. Oh jadi iya. Jadi lebih aktif gitu anaknya. Tidak satu jawaban udah keep tidak, tapi biasanya begitu Bu. Jadi akan dikejar sehingga anak betul-betul memahami itu ya. Menggali pemahaman ya Bu ya. Betul Bu. Kalau ininya sih sudah oke, misalnya pengkondisian, terus tadi kan menanyakan kabarnya itu kan diagnostik ya, asesmen kognitif, non kognitif, bagaimana kabarnya hari ini gitu kan ya, pengkondisian, terus persepsi mengkaitkan materi sebelum dan hari ini juga ada, terus diawali dengan pertanyaan pemantik gitu kan, seperti itu anekdot. Cuman kalau menurut Bu Indri ya, mungkin Bu Indri juga harus nonton ya. Anak lebih aktifkan nonton film atau teks? Iya. Kalau saya amati mah lebih teks Bu. Lebih ke teks. Nah bisa aja film, tapi mungkin kira-kira ya supaya anak lebih aktif, kira-kira apa nih yang harus dilakukan Bu supaya gitu? Kira-kira menurut Bu Indri? Ya mungkin Bu kalau memang di PJJ tadinya dengan video itu maksudnya untuk lebih menarik. Biasanya sih kalau di PTM Bu dengan ditampilkan video biasanya anak lebih antusias. Cuma memang ketika PJJ dengan Zoom begini memang agak sulit ya anak tuh antusias atau tidak gitu. Terus kan on cam atau tidaknya juga kadang ada yang tidak on cam, itu mereka tuh nggak tahu standby atau enggak gitu, tidak bisa diukur juga. Nah mungkin memang upaya saya untuk bisa mereka ini ya memang sebetulnya basicnya harus mereka membaca dulu biasanya Bu. Sebelumnya memang saya beri waktu sekitar 15 menit baca dulu materinya, setelah itu baru gitu biasanya memang. Tapi kalau hari ini memang tidak tidak praktik baca dulu gitu. Jadi flip learning nggak Bu? Flip learning itu sebelum pembelajaran, hari ini pembelajaran sebelumnya dikasih dulu materi? Kalau informasi memberikan materi mah tidak Bu, tapi biasanya di hari H-nya saya minta mereka baca dulu gitu, ada waktu untuk membaca gitu. Jadi kalau diberi membaca dulu di sebelumnya belum sih. Mungkin ya Bu ya. Kalau penayangan film akan lebih bagus, misalnya ada flip learning-nya ya. Flip learning itu kan materi sebelum ini disampaikan sehingga anak lebih kalau dalam ini mah sudah ada, kalau yang saya pahami ya, dalam otak seseorang itu informasi sudah masuk. Nah, Bu Indri tinggal menggalinya melalui tayangan video, tayangan apa. Atau mungkin Bu pada saat anak kan yang tadi ini kan ciri-ciri, struktur sama apa ya, evaluasi ya? Iya. Ciri-ciri dan struktur ya, struktur teks. Nah, struktur saya dan terakhir apa Bu? Ciri-ciri, struktur dan apalah anekdot tadi? Oh dari materinya Bu? Sebenarnya baru cuma ciri-ciri dengan ini Bu, dengan struktur dari teks anekdotnya itu yang ada orientasi, komplikasi dan evaluasinya. Baru itu aja kalau materi. Untuk film mungkin ya, ini mah mungkin saja sih. Ada saran aja sih ya. Kalau bagaimana kan ciri dan struktur, kalau anak deep learning, misalnya begini, mari kita lihat tayangan film ini, coba, tadi Bu Indri menyatakan ini enggak? Coba lihat ciri-ciri sama strukturnya apa, disebutkan enggak sebelum penayangan film? Kalian memperhatikan? Belum, enggak. Jadi tadi menayangkan video itu hanya maksudnya untuk menunjukkan ini sebuah contoh. Sebuah anekdot ya gitu, cuma itu belum diminta untuk analisis.
belum. Oke. Karena dari tujuan pembelajarannya mereka baru mendapatkan informasi gitu dan Contoh ya. menentukan isi ya, baru menentukan isi gitu, baru belum ke analisis dan lain-lainnya belum. Ya udah itu ya Bu ya. Jadi pada prinsipnya udah bagus. Anak banyak yang ini hanya tadi kalau bisa dipantulkan Bu supaya anak lebih sekali lagi. Jadi kalau anak menjawab ini pantulkan aja gitu. Iya, Bu. Udah ya, mungkin itu saja sih masukan dari saya. Iya. Sebetulnya sih bisa dievaluasi bareng-bareng dengan teman-teman gitu. Iya. Pada prinsipnya udah oke lah, gitu aja. Iya. Tur nuhun Ibu. Dari Bu Santi mungkin nanti ya, Bu Santi juga. Iya. Sukses Bu Tri. Mangga Bu, hatur nuhun pisan Ibu masukannya. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.